Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Agustia Hardana dengan NIM 20016148 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi kewirausahaan yang dibina oleh Ibu Zulfikarni MPD, yaitu mempresentasikan praktik kewirausahaan. Yang pertama, latar belakang. Kewirausahaan adalah suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dan misi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide yang kreatif, inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan suatu usaha. Hasil akhir dari proses itu adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi dan ketidakpastian yang terjadi. Nah, bentuk dari usaha yang saya kembangkan ini adalah kerajinan tangan yang berbahan dasarkan kain flanel, yaitu boneka dan bantal, dengan bentuk yang bervariasi. Boneka dan bantal ini banyak dibutuhkan pada momen-momen seperti acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lainnya, yang dapat dijadikan souvenir atau kado. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan ini mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Kemudian proses pembuatannya menggunakan jahit tangan sendiri. Oleh sebab itu, sangat diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk menjahitnya agar jahitannya terlihat rapi. Kemudian visi dan misi. Yang pertama, visi. Untuk menciptakan produk kerajinan tangan, boneka dan bantal dari kain flanel yang berkualitas, agar banyak diminati dan disukai oleh kalangan masyarakat, dengan mengutamakan bentuk atau tampilan yang unik dan menarik, serta menggunakan alat-alat yang bagus. Yang kedua, misi. Melakukan inovasi-inovasi baru terhadap barang yang dijual agar selalu menarik minat beli konsumen. Selalu menjaga kualitas barang agar menjadi sebuah produk yang unggul. Selalu memberikan kesan yang baik dan sopan kepada konsumen. Dapat memuaskan konsumen dengan barang yang saya jual. Membuka layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran terhadap usaha yang saya kembangkan dari segi apapun. Kemudian proses produksi. Proses produksi untuk membuat boneka dan bantal ini saya kerjakan malam hari, karena siang harinya saya gunakan untuk membeli alat-alatnya. Nah, berikut rincian alat-alatnya. Yang pertama, gunting, benang, kain flanel, lem lilin, kapas, penggaris, pensil, lilin, korek api, dan manik-manik. Berikut dokumentasi alat-alat yang digunakan. Kemudian cara membuatnya. Yang pertama, gambarlah pola boneka dan bantal dengan menggunakan pensil atau spidol. Jangan menggambar pola terlalu tebal, cukup dengan tipis-tipis saja. Yang kedua, gunting pola tersebut. Apabila sketsanya sudah siap, guntinglah pola tersebut dan lakukan hal yang sama ke sisi flanel lainnya. Yang ketiga, gabungkanlah 2 lembar kain flanel yang sudah digunting tersebut dan jahit. Mulailah menjahit dari sisi bawah dan samping. Biarkan bagian atasnya terbuka karena kita akan mengisi kapas ke dalam boneka dan bantal. Yang keempat, setelah diisi dengan kapas, jahitlah bagian atas yang terbuka dengan rapi. Kemudian yang kelima, berikan hiasan untuk memperindahnya. Kita bisa memberikan hiasan berupa manik-manik atau dari potongan kain flanel dengan warna dan bentuk yang berbeda. Tempelkan hiasan tersebut dengan menggunakan lem lilin atau dengan menjahitnya. Kemudian yang keenam, pastikan ketika menempel hiasan-hiasan tersebut ditempelkan secara kuat agar tidak mudah terlepas. Kemudian yang ketujuh, bantal dan boneka siap untuk dijual. Kemudian pembahasan mengenai perhitungan modal dan laba. Yang pertama, modal. Modal usaha kerajinan tangan ini adalah sebesar 100.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, gunting seharga 10.000.
Yang kedua, benang seharga 1.000 per pieces. Yang ketiga, kapas dengan harga 34.000 per 1 kg. Kemudian yang keempat, lem lilin seharga 15.000 per 2 pieces. Yang kelima, kain flanel dengan harga 24.000 per 4 pieces. Yang keenam, penggaris dengan harga 4.000. Kemudian yang ketujuh, pensil dengan harga 3.000. Kemudian yang ke-8, manik-manik seharga 6.000 per 2 bungkus. Dan yang terakhir, lilin seharga 3.000. Jadi jumlah total dari keseluruhan tersebut adalah 100.000. Nah, saya akan menjual boneka dan bantal ini seharga 30.000 sampai 55.000, tergantung besar atau kecil ukuran bantalnya. Kemudian keuntungan atau laba. Prediksi keuntungan dari usaha saya ini adalah dengan jumlah asumsi harga jual satu bantal dan boneka yang berukuran besar seharga 55.000. Dan dalam satu kali produksi bisa menghasilkan 2 bantal dan boneka. Maka omset yang dihasilkan sebesar 100.000 atau 55.000 kali 2. Jadi keuntungan dalam sehari sebesar 10.000 dengan modal 100.000. Kemudian dikalikan dengan sebulan atau 30 hari, maka keuntungan bersih dari usaha ini sebesar 300.000. Boneka yang baru terjual dalam satu kali produksi yaitu sebanyak 1 boneka yang berukuran besar dengan harga 55.000. Berikut tabel rinciannya. Kemudian strategi pemasaran. Ada 3 strategi pemasaran yang saya gunakan untuk menjalankan usaha ini. Yang pertama, direct selling atau penjualan secara langsung. Yang kedua, mempromosikan produk melalui media sosial seperti di WA, FB, Instagram, dan media sosial lainnya. Yang ketiga, dengan bentuk boneka dan bantal yang bervariasi dapat memberikan warna dan gaya tersendiri bagi penggunanya. Manfaat dari produk ini dapat dijadikan kado untuk orang terdekat. Kemudian, kendala dalam usaha ini yang pertama terletak pada produksi. Karena belum bisa memanajemenkan produksi tepat waktu, sehingga kesiapan untuk menerima orderan dari banyak pelanggan belum ada. Yang kedua, dalam bidang permodalan yang agak sulit karena tidak mempunyai jaminan. Yang ketiga, proses pembuatan boneka dan bantal ini memakan waktu cukup lama karena menggunakan jahit tangan sendiri. Kemudian solusi. Saya rasa untuk mengatasi kendala dalam usaha yang saya kembangkan ini adalah harus ada karyawan untuk membantu jalannya usaha. Sebab pembuatan boneka dan bantal ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, kendala dalam bidang keuangan dapat diatasi dengan mengatur keuangan dengan baik atau dengan menabung dan mengajukan peminjaman dana di bank. Kemudian potensi pasar. Yang pertama, memiliki bentuk dan warna yang menarik. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, bahan kainnya bertekstur lembut atau empuk. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai souvenir atau hadiah untuk seseorang. Kemudian pembahasan mengenai penjualan. Penjualan barang dijual dengan cara mempromosikan di media sosial seperti di Facebook, WA, Instagram, dan lainnya. Kemudian, penjualan dilakukan dengan cara mulut ke mulut. Apabila ada konsumen yang ingin membeli boneka dan bantal ini, maka akan diantarkan kepada konsumen secara langsung atau konsumen yang menjemput barang ke rumah. Berikut dokumentasi dari usaha yang saya kembangkan. Yang pertama, dokumentasi dari proses pembuatan boneka. Yang kedua, barang yang akan dijual. Dan yang ketiga, merupakan pengantaran barang ke konsumen secara langsung. Sekian presentasi praktik kewirausahaan dari saya. Apakah usaha ini akan tetap dilanjutkan atau tidak? Saya memilih tidak untuk saat ini, karena proses produksi atau pembuatan boneka ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga
saya belum bisa memanajemenkan produksi tepat waktu. Oleh karena itu, kesiapan untuk menerima orderan dari banyak pelanggan belum ada. Kemudian, barang yang saya jual ini tergolong mahal, sehingga konsumen kurang tertarik terhadap barang yang saya jual. Saya memberi saran untuk pembisnis yang akan membuka usaha bantal dan boneka seperti saya. Yang pertama, jangan merasa kurang percaya diri, tetaplah optimis terhadap usaha yang akan dikembangkan. Yang kedua, aturlah konsep dan strategi pemasaran dengan baik. Yang ketiga, berikan pelayanan yang baik dan ramah kepada konsumen. Yang keempat, agar usaha yang akan dikembangkan bisa berkembang, manfaatkanlah peluang yang ada, serta kreasi, karena seorang pengrajin harus kaya dengan ide dan kreasi. Yang kelima, selalu meningkatkan kualitas barang agar konsumen puas terhadap barang yang kita jual. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.